Ibu bernama Oh Myeon ini menghabiskan masa tuanya dengan berjualan mie. Untungnya anak lelakinya yang bernama Kang Ki-hun begitu baik, sering bercanda, menggoda ibunya, dan mengantar melihat anak perempuannya yang bernama Kang Ji-eun yang menjadi penyanyi idola. Sayangnya bila sebulan sekali mencegat Ji-eun yang turun dari mobil ke markas besarnya, Ki-hun memanggil. Ji-eun hanya melihat sebentar setelah itu meneruskan langkahnya. Ji-eun sendiri sering ditertawakan teman-temannya karena ada seorang ibu dan anak lelakinya yang rutin mengunjunginya sebulan sekali. Tapi Ji-eun tetap mengaku bahwa itu adalah penggemarnya. Tapi bosnya tidak percaya. Pada kesempatan berdua si bos bertanya kenapa Ji-eun tidak bisa membereskan persoalan di rumahnya. Ji-eun pun mengingat hari kaburnya dari rumah. Ibunya melarang keras karena perusahaan yang akan didatangi Ji-eun belum ketahuan baik tidaknya. Tapi Ji-eun bersikeras pergi. Dia sampai berani berkata kasar kepada ibunya. Saat itulah ayahnya datang. Beliau marah kepada Ji-eun karena berkata kasar sampai menampar anak perempuannya itu. Ji-eun yang merasa selalu dilarang-larang kemauannya merasa sakit hati dan pergi begitu saja. Sang ayah mengejar anaknya menyeberang jalan. Brak, sebuah mobil menabraknya sampai sang ayah almarhum. Si bos ingin Ji-eun memperbaiki hubungan dengan keluarganya, karena rumor itu akan tidak baik buat grup bila semakin menyebar. Sementara sang ibu Myeon kedatangan tetangganya yang baik seorang fotografer cantik. Dia mendokumentasikan segala kegiatan Myeon di toko mie. Dan saat mereka makan datang Lady Kim sesama pedagang di Jalan Bunga itu yang memberitahukan rencana perjalanan tahunan Asosiasi Pedagang telah diganti dengan Hari Olahraga tahun ini. Myeon protes kenapa baru dikasih tahu. Lady Kim heran karena dia sudah memberitahu beberapa waktu lalu. Si fotografer yang heran bertanya kepada Ki-hun pada kesempatan berdua apakah dia tahu perjalanan tahunan Asosiasi Pedagang sudah diganti? Ki-hun tahu karena ibunya bercerita beberapa hari lalu dan dia sudah membelikan baju buat ibunya. Si fotografer terpana. Berarti sang ibu Myeon lupa? Ki-hun belum begitu perhatian dengan lupanya sang ibu. Tapi saat dia menemani ibunya makan malam, memasak makarel kesukaan Ji-eun, ibunya masih mengenang Ji-eun yang waktu kecil pernah dimarahi saat mau makan makarel karena kakaknya belum datang ke meja makan. Pengalaman yang membuat Ji-eun tidak mau lagi makan makarel. Dan saat teman-teman di grupnya menggoda kenapa Ji-eun tidak mau makan makarel, Ji-eun balik marah. 고등어 맛있지? 어디가? 지은아. Ki-hun baru sadar ibunya jadi pelupa saat setelah mereka makan. Ki-hun mau gosok gigi ibunya memecahkan gelas di dapur. Saat dihampiri dan Ki-hun yang mau membereskan gelas pecah itu, ibunya bilang lupa belum menyiapkan makan malam. Ki-hun memandang ibunya. Mereka kan baru makan, dan saat di hari olahraga dengan Asosiasi Pedagang sang ibu malah lupa dengan dirinya. Myeon pun dibawa ke dokter, dan setelah diperiksa dokter bilang penyakit sang ibu Alzheimer. Ki-hun senyum-senyum saja saat ditanya ibunya tentang penyakitnya. Tapi setelah izin ke toilet, anak lelaki yang baik itu menangis. Dokter bilang, pengidap Alzheimer itu ingatannya akan berangsur memburuk, kemampuan berbahasanya akan menurun, penilaiannya akan berkurang. Ki-hun menghubungi Ji-eun, tapi artis itu hanya menyuruhnya ke rumah sakit. 너네 대표님이 알려주... 미쳤냐? 너 내 인생 말아먹으려고. Setahun kemudian, Myeon sudah benar-benar menurun daya ingatnya. Bahkan kepada anaknya sendiri dia sering bertanya, siapa kamu? Kenapa ada di rumahku? Kata dokter, memang ada ingatannya yang hilang, yang memudar dan yang masih diingat. Saat ditanya dokter, ibu itu tahu sedang berada di rumah sakit. Siapa dokternya? Tapi mengaku bernama Audrey. Audrey Hepburn begitu nama di masa remajanya. Ki-hun yang selalu setia kepada ibunya sering berkaca-kaca matanya melihat ibunya yang suka tidur di samping kulkas, karena suara kulkas mengingatkan akan dengkuran suaminya. Saat Ki-hun menelepon Ji-eun, artis yang semakin sibuk itu tidak mengangkat. Tapi Ji-eun pun diceritakan mulai mimisan. Pertanda sakit apa? 코피! 팬들도 쭉 빠진다. Kesulitan Ki-hun dalam merawat ibunya adalah saat Myeon suka pergi begitu saja dari rumah. Suatu malam terjadi seperti itu. Ki-hun pun kelabakan mencarinya. Untungnya ada Deoksu, tukang sayur tetangganya yang dulu suka naksir Ji-eun. Dia membantu mencari Myeon. Ternyata Myeon memang tidak tahu arah pulang. Dia memanggil-manggil Ki-hun. Dan saat melihat anak kecil di depan minimarket, Myeon seperti melihat Ji-eun. Dia pun mengajak anak kecil itu pergi. Sementara sang ibu anak kecil itu yang sedang berbelanja terkejut. Dia mengejar dan membawa Myeon ke polisi. Myeon dituduh akan melakukan penculikan. Ayah si anak marah-marah dan menyebut Myeon gila. Ki-hun tentu tak terima dia balik marah. Hampir terjadi perkelahian di kantor polisi itu.
Karena insiden itu, Ki-hun mengunci ibunya di dalam kamar. Tapi setelah mendengar Myeon meminta keluar dan menggedor pintu, Ki-hun pun menangis. Ki-hun terpaksa melakukan itu karena dia harus menjaga kedai mienya. Saat di kedai itu si fotografer Jang Mi datang, melaporkan Jeon datang ke rumah seperti marah-marah. Ki-hun dan Jang Mi pun pulang, dan mendapatkan Jeon sudah membobol gembok, menarik ibunya mau dibawa ke panti jompo. Terjadi cekcok antara Ki-hun yang tidak mau ibunya dibawa ke panti jompo dan Jeon yang menganggap Ki-hun keterlaluan menggembok ibunya. Jang Mi yang kemudian marah, menuduh Jeon datang-datang sok perhatian padahal selama setahun mengangkat telepon Ki-hun pun tidak. Jang Mi terus pergi. Saat itulah Jeon bilang bahwa Ki-hun menipu banyak orang seolah dia adalah anak kandung ibunya. Ternyata Ki-hun bukanlah anak kandung Myeon. Dia adalah yatim piatu saat masih kecil dan Myeon kasihan lalu mengangkatnya anak. Tanpa diduga, Myeon datang menghampiri, hafal siapa Jeon dan bilang Jeon harus makan dulu sebelum pergi karena sudah lama tidak datang. Mereka pun memasak dan makan bersama. Jeon menghabiskan waktu seharian di rumah ibunya. Meski sang bos menekan karena tenggat waktu menulis lagu sudah melewati batasnya, Jeon bisa dipecat. Tapi Jeon menikmati waktu seharian bersama ibunya, jajan es krim berdua. Meski juga dia masih suka protes kenapa ibunya dulu lebih memperhatikan kakak angkatnya. Jeon kembali ke markas artisnya, menulis lagu tentang keluarganya. Dan saat rekaman dibilang sangat bagus oleh bosnya dipersiapkan untuk solo album. Tapi saat itulah Jeon batuk berdarah dan pingsan. Sang ibu Myeon tiba-tiba saja bilang kepada Jang Mi ingin difoto. Fotografer cantik itu grogi karena Myeon bilang ingin punya foto kenangan cantik. Pertanda apa ini? Dan malamnya Myeon yang seperti dalam keadaan sehat itu ingin jalan-jalan ditemani Ki-hun. Di taman dia bilang kedai mie itu baiknya ditutup saja. Ki-hun harus melakukan yang dia mau. Myeon meminta maaf karena selama ini seperti mengekang Ki-hun. Tidak kuliah padahal anak lelaki itu pintar, mengurus rumah dan kedai. Myeon tidak apa masuk panti jompo. Tapi ternyata jawaban Ki-hun lain lagi. Sejak kecil, sejak diajak Myeon meminta izin untuk jadi ibunya, dibawa ke rumah, punya kamar sendiri, meja belajar sendiri. Ki-hun sangat senang di rumah, mengurus rumah, kedai mie, dan mengurus Myeon sendiri. Boy. Gimana Jeon yang dibawa ke rumah sakit? Ternyata dia dinyatakan leukemia akut. Ki-hun datang ke rumah sakit dan menjadi wali sang artis. Mereka bicara, hubungan mereka pun lebih mencair. Ki-hun minta maaf bila selama ini dia sudah merebut cinta orang tuanya yang mestinya milik Jeon sendiri. Tapi begitu dokter menyatakan bila Jeon harus melakukan transplantasi sel, Ki-hun tidak cocok karena dia bukan sedarah. Di rumah Jang Mi yang menjaga Myeon keceplosan bilang Jeon di rumah sakit. Tentu saja ibu Alzheimer itu ingin ke rumah sakit. Meski Jang Mi mengalihkan untuk memasak dan makan, Myeon kabur. Jang Mi yang sedang memasak labakan saat tahu Myeon sudah pergi. Dia mencari, dibantu Deoksu. Hujan turun, tapi tidak ketemu. Akhirnya mereka ke rumah sakit pakai mobil. Di jalan melihat Myeon tapi tidak mau pulang. Mereka pun ke rumah sakit. Jeon memeluk ibunya. Setelah diperiksa sel Myeon memang cocok. Transplantasi pun dilakukan. Selesai transplantasi Myeon dibawa Ki-hun jalan-jalan ke taman. Mereka mengobrol, menatap sambil tersenyum. Dia meminta izin ingin jadi putra Myeon. Ibu Alzheimer mengangguk dan menepuk punggung anaknya saat memeluk. Saat itulah Jeon datang, ikut memeluk dan rebutan sang ibu yang sakit itu. Selesai. Terima kasih buat semuanya. Jadilah manusia terhebat minimal untuk keluarga dan lingkunganmu. Kembang Pinetik Sinebaran Sari. Wassalam. Adios. Sampai jumpa.